Pertama kalau di lingkungan FISIP itu sangat jarang kalau yang saya temui. Tapi tetap ada. Saya pernah menemui itu kayak verbal gitu loh, kayak catcalling gitu, omongan. Tapi jarang sih omongan, ya cuman catcalling gitu aja. Godain lah anu kasarnya gitu. Kalau di sosial media itu ya verbal juga, ada hujatan-hujatan di kolom komentar biasanya gitu. Kebanyakan sih ini ya, kalau misal yang dari pengalamanku sendiri, lebih ke yang non visual, kayak misal tiba-tiba ada yang mungkin temen yang dikenal itu tiba-tiba minta tapi yang gak jelas kayak gitu loh. Itu sering banget terjadi sama aku. Terus kalau misal dari teman-temanku sendiri, lebih ke ini sih ya, kekerasan, bukan kekerasan seksual sih, tapi kayak sama-sama mau juga gitu. Dan juga kan aku kan kalau ke kampus jalan ya, jadi setiap aku di pinggir jalan tuh pasti kayak dikit calling, terus kadang kayak sampai dipegang-pegang kayak gitu-gitu. Kalau yang dialami sendiri masih belum pernah sih ya. Tapi kalau misalkan yang aku lihat di sekitarku itu lebih banyak catcalling sih, catcalling sama kayak aku nggak tahu istilahnya apa. Kadang kayak misalkan ada itu perempuan lewat, kadang kayak tatapan laki-laki di sekitar itu, cowok-cowok di sekitar itu langsung menatap ke perempuan itu. Padahal kan itu ngapain juga harusnya dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan yang emang berhubungan langsung dengan kekerasan seksual atau sexual harassment, itu lebih ke catcallingnya. Kalau misalkan yang aku tahu, tapi aku juga belum pernah lihat secara langsung kekerasan seksual yang benar-benar memakai kekerasan di sekitarku. Yang pertama ya mungkin karena edukasi terkait kekerasan seksual itu masih kurang. Nah, alhamdulillahnya di lingkup universitas itu sebenarnya sudah ada, tapi tak kira kurang inklusif ya, kurang merambah ke mahasiswa-mahasiswa yang betul-betul menyentuh mahasiswa. Itu yang pertama. Kemudian yang masih terkait dengan edukasi itu menurutku hanya melalui pendidikan di MKU, mata kuliah umum itu. Kalau di fakultas kan nggak ada yang secara khusus ke sana. Terus yang kedua, memang tak rasa melihat mahasiswa sekarang atau remaja secara umum itu memang menurun, ada degradasi nilai-nilai karena nggak ada pegangan yang kuat di mahasiswa itu, sehingga cenderung menyepelekan, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak dilontarkan di publik itu secara gampang, secara ringan, tinggal diketik, tinggal dikirim tanpa mikir dulu tuh. Menurutku kenapa masih sering ditemuin karena juga pelakunya juga sih yang kayak mereka mungkin ada yang hyper kayak gitu, kan banyak sih yang kayak gitu sampai ngelakuin kayak gitu di lampu merah kayak gitu. Mungkin sebenarnya mungkin karena mereka hyper dan ya nggak tahan aja kalau kayak gitu. Kalau menurut aku sih karena kurangnya kesadaran dari pelakunya ya, karena mereka menganggap bukan menganggap sih, masih menormalisasi hal tersebut. Jadi kayak kelakuan tersebut udah dari awal udah dibiasakan, dan mereka itu menormalisasi seakan-akan itu bukan merupakan suatu pelanggaran atau suatu kejahatan seperti itu. Jadi menurut aku itu lebih ke kesadaran dari pelakunya sendiri. Yang pertama yang jelas penguatan pendidikan karakter, terutama terkait dengan hal itu, kekerasan seksual itu. Yang kedua, mungkin dengan memunculkan diskusi-diskusi ya di kalangan mahasiswa ini, karena tak lihat sekarang itu minim sekali diskusi. Mungkin dengan begitu bisa memantik kesadaran dari mahasiswanya itu sendiri, sehingga dia akan menyadari secara sendiri, bukan karena terpaksa, bukan karena apa, tapi dia sadar kalau itu hal yang salah. Kalau di lingkungan kampus kan sekarang ini ada satgas itu kan, jadi kalau misalnya memang kita sendiri ngalamin hal kekerasan seksual gitu, kita bisa langsung laporin di sana, dan di sana juga ada psikologinya gitu loh. Jadi aku rasa yang psikologi di sana tuh bisa ngatasin mental korban, dan kalau misal emang pelakunya ini hyper, itu bisa ditangani lebih lanjut gitu loh, biar mereka tuh nggak kayak gitu lagi. Kita harus mulai dari proses atau dasarnya dulu, dari sosialisasi mengenai kejahatan sosial itu. Kita dikenalin apa aja kejahatan sosialnya, langsung dampaknya itu apa, impactnya itu seperti apa. Nah, ketika udah itu dilakukan, jadi perlahan harapannya itu kesadaran dari masing-masing orang, semua orang, entah itu nggak mandang gender ya, entah itu perempuan atau laki-laki, itu mulai tumbuh kesadarannya akan kejahatan seksual itu sendiri. Jadi menurut aku harus dimulai dari hal dasarnya terlebih dahulu, kita sosialisasikan apa aja kejahatan sosial, karena menurut aku orang-orang yang melakukan itu nggak ngerti kalau itu masuknya kejahatan sosial. Jadi emang harus benar-benar disosialisasikan mengenai kejahatan seksual dan kategori-kategorinya serta impactnya atau dampaknya bagi korban itu sendiri.